Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih jemaat GBI Sukacita. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya pada pagi hari ini kita semakin bersukacita. Amin. Amin. Haleluya, semakin bersukacita menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Karena kita tahu dimanapun kita berada saat ini, di rumah, di kosan, dimanapun itu, Tuhan pasti ada di sana telah memberkati kita. Amin. Baik, mari kita siapkan hati kita, mari kita angkat penyembahan kita. Tiada seperti Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Tiada kasih yang lebih besar Tuhan dari kasih-Mu kepada kami yang selalu mengalir dalam hidup kami. Dan itulah bentuk ucapan syukur kami pada saat ini Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur bagi Engkau. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Kau. Yes Lord. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Sekali lagi kita akan penyembahan ini. Tiada seperti Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Yes. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata kami Engkau hapuskan Tuhan. Air mataku Engkau hapus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti. Sekali lagi kita akan penyembahan ini. There is no one like you God. There is no like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for eternity. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like Your mercy flows like a river so wide God. your mercy flows like a river so wide. Healing comes from Suffering children are safe in your arms. children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none. And I could search for eternity, Lord. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan kami mau bersuka cita, mau bersorak-sorai saat ini, memuji memuliakan nama-Mu. Baik Bapak Ibu jemaat yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama saya katakan, amin. Mari kita sorak-sorai atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat melimpah bagi kita, amin. Karena kita tahu kita pasti diberkati dan semakin berkati. Kasih setia-Mu, Kasih setiamu nyata bagiku. iman kebajikan, Iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab
sukacita ini, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagi Iman kebajikan Tuhan turun atas kami. iman kebajikan sedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari sama-sama lompat. Sorak-sorai aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku ku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Oh. Mari sama-sama serukan, sebab alasanku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagi kita, amin. anugerahnya sangat besar. Sebab alasanku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara dan serukan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku. Siap-siap mau lompat untuk Tuhan, amin. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh. Mari sama-sama serukan, Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita undang hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita nikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Karena kita tahu kasih-Nya lebih dari cukup untuk kita. Amin. Mari sama-sama katakan, when the mountains fall. When the mountains fall and the seas are strong, when my world stands strong, says the Lord. When the world stands tall, feeling broken heart, when my love fails, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. You're able. Jesus, you're able to make every change. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Mari kita ulang pujian penyembahan ini. When the mountains fall. When the mountains fall and the seas are strong, but my world stands
Jesus, you're able to break every out chain. Jesus, you're able to bring every chain out in your hand. You're in control, it's overflows in us. You're more than enough for me. Mari sama-sama katakan, power, mercy, never failing. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending grace. Come on, church. Once again, say, power, mercy, never failing. Sekali lagi, come on, church, say, power, mercy, never failing. Power, mercy,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat pagi ini di minggu yang terakhir dari bulan November. Masih kita akan dengarkan firman tentang menikmati hidup dalam kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelumnya mari kita siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Ora basyatakana labaya shikara labata. Kiara batakaya nama syatakara labaya raba. Syandakara labaya raba shika. Mari kita nyanyikan sama-sama satu pujian. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang selalu baru buat kami. Kasih karunia Tuhan yang selalu kami nikmati setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua. Urapi kami semua. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Dan juga hamba-Mu di sini yang menyampaikan. Urapi kami semua. Kiranya kami semua diberkati dengan firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini adalah menikmati kasih karunia setiap hari. Haleluya. Menikmati kasih karunia setiap hari. Mari kita baca satu firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat 18 dan 19. 18 sampai 19a. Saya bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kasih Kristus itu di sini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kasih Kristus itu betapa lebarnya, panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Bahkan kasih Kristus itu melampaui semua pengetahuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah kasih Kristus yang kita nikmati, yang kita alami setiap hari. Amin. Itulah kasih Kristus yang kita nikmati setiap hari Bapak Ibu Saudara. Kasih Kristus yang panjang, lebar, tinggi dan dalam itu. Yang melampaui pengetahuan manusia. Yang melampaui akal budi manusia. Itulah kasih Kristus. Kasih Kristus sulit dipahami dengan akal manusia. Makanya firman Tuhan bilang di sini, melampaui segala pengetahuan. Segala pengetahuan yang dapat dipelajari, kasih Kristus melampaui semua itu Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kasih Kristus ini buat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita nikmati kasih karunia Tuhan. Nikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Setiap hari Bapak Ibu. Bukan hari-hari tertentu atau minggu-minggu tertentu atau tahun-tahun tertentu saja. Tapi setiap hari kita menikmati anugerah Tuhan.
Setiap hari kita menikmati kebaikan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Saya bacakan lagi satu firman Tuhan buat kita. Dalam kitab Ratapan, kita buka bersama-sama, Bapak Ibu di rumah bisa buka Alkitab bersama-sama dengan saya. Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 23. Saya bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi, tak habis-habis rahmat-Nya. Kebaikan Tuhan itu selalu baru setiap pagi buat kita. Amin. Tidak pernah habis-habis kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan itu buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mau mengajak kita semua untuk terus mengalami, merasakan, menikmati kebaikan Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu setiap hari Bapak Ibu. Sehingga benar-benar hidup kita ini, benar-benar kita nikmati hidup yang bernilai. Kita nikmati dan orang-orang di sekitar kita juga bisa menikmati kasih karunia yang kita nikmati setiap hari itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dari dua ayat ini ada satu pertanyaan buat kita. Mengapa masih banyak orang-orang Kristen? Mengapa masih banyak orang Kristen yang belum mengalami kasih karunia Tuhan setiap hari? Yang belum menikmati kasih karunia Tuhan itu setiap hari Bapak Ibu Saudara. Itu pertanyaan buat kita semua. Padahal kasih karunia Tuhan itu panjang, lebar, tinggi dan dalam. Bahkan kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Tak habis-habisnya rahmat-Nya buat kita. Tapi masih banyak orang Kristen yang belum menikmati kasih karunia Tuhan itu setiap hari. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada 3 poin yang saya bagikan buat kita pada pagi hari ini. Mengapa banyak orang Kristen yang tidak menikmati kasih karunia Tuhan setiap hari? Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, karena mereka tidak tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada banyak sekali orang Kristen yang namanya Kristen yang rajin ke gereja. Atau mungkin yang tidak juga rajin ke gereja. Yang mungkin setahun sekali ke gereja. Tapi tetap namanya orang Kristen. Tapi tidak mengalami, menikmati kasih karunia itu setiap hari Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara ini karena mereka nggak tahu bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Amin. Bahwa kasih setia Tuhan itu tak habis-habisnya buat mereka setiap hari. Tapi mereka nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka tidak tahu? Firman Tuhan dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6a. Saya bacakan lagi buat kita semua. Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6a. Demikianlah firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka tidak tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu baru setiap pagi? Mengapa banyak orang Kristen tidak menikmati kasih karunia Tuhan itu setiap hari? Karena kurangnya pemahaman terhadap firman Tuhan. Karena kurangnya pemahaman tentang siapa Allah yang mereka percayai, siapa Allah yang mereka sembah itu Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan bilang dalam Hosea 4 ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan pada bagian firman Tuhan yang lain, Amsal mengatakan, liarlah rakyat kalau tidak ada pewahyuan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Poin yang pertama ini, karena mereka tidak tahu. Jadi banyak orang Kristen yang tidak mengalami kasih karunia Tuhan setiap hari. Tidak merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Karena mereka nggak tahu bahwa Tuhan itu baik. Mereka hanya jadi orang Kristen lah, orang Kristen biasa. Atau mungkin rajin ke gereja, tapi ya rajin saja, tidak memahami dengan benar firman Tuhan. Tidak memahami dengan benar pewahyuan-pewahyuan dari Tuhan ini. Tidak mengenal dengan benar siapa Allahnya itu.
Sehingga mereka tidak menikmati kasih karunia Tuhan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Saya bertemu dengan satu orang Kristen dan sharing, Bapak Ibu Saudara. Dan orang Kristen ini sepertinya tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya seperti orang gimana ya. Orang yang ya seperti Hosea ini, tanpa pengetahuan tentang Allah. Ya sekali-sekali dia ke gereja, tapi lebih banyak gak ke gereja. Tapi kalau tanya dia nggak tahu. Tanya tentang keselamatan, tanya tentang dosa, tentang apa, dia nggak tahu. Ya itu terserah Tuhan, nah, itu nanti bagaimana. Jadi nggak ada pemahaman tentang firman Tuhan. Makanya di sini dikatakan umatku binasa karena tidak punya pemahaman tentang firman Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bagikan ini buat saudara-saudara kita yang lain. Amin. Buat saudara-saudara kita orang-orang Kristen yang belum menikmati kasih karunia itu setiap hari. Sehingga mereka menikmati kasih karunia itu. Menikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Kalau mereka bangun setiap pagi, mereka bisa bernafas. Itu kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kalau hubungan dalam keluarga suami istri akur, baik. Orang tua dengan anak akur, baik. Itu kasih karunia Tuhan. Amin. Nah itu yang harus dirasakan. Itu yang jarang dirasakan oleh banyak orang Kristen. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara mari kita bagikan. Karena mereka nggak tahu. Mereka kurang pemahaman tentang firman Tuhan. Tentang Allah yang mereka percayai. Tentang Allah yang mereka sembah. Allah yang luar biasa itu. Yang tinggi kasihnya. Yang tinggi, panjang, lebar, dalam itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Roma pasal 5 ayat 8 saya bacakan lagi buat kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan buat kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita tanya tentang ini, ayat ini, bahwa Kristus telah mati buat kita ketika kita masih berdosa, ada banyak orang Kristen yang tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya bacakan sekali lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah Bapa di sorga memberikan kasih-Nya bagi kita manusia. Dengan memberikan anaknya Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Turun ke bumi ini menjadi sama serupa dengan kita manusia. Bahkan disiksa, dianiaya, bahkan mati di kayu salib. Mati buat kita semua. Nah, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita harus memberitakan ini kepada saudara-saudara kita. Orang-orang Kristen yang belum mengalami dan menikmati kasih karunia Tuhan setiap hari. Yang belum mengalami merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Kita harus beritakan kepada mereka Bapak Ibu Saudara. Karena mereka nggak tahu. Karena mereka tidak tahu karena kurangnya pemahaman terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Efesus pasal yang pertama. Pagi hari ini kita banyak belajar ayat firman Tuhan Bapak Ibu. Efesus yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Masih banyak orang-orang Kristen ini yang karena mereka tidak tahu. Sehingga mereka di sini pada ayat firman Tuhan ini bilang, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dosa kita sudah diampuni, kita sudah menerima pengampunan Tuhan. Tapi mereka tidak tahu, saudara kita ini tidak tahu, masih banyak orang percaya yang tidak tahu. Sehingga mereka juga seperti orang-orang dunia berusaha untuk berbuat baik, untuk melakukan sesuatu supaya nanti masuk surga. Dan kalau kita bertanya kepada mereka, gimana nanti kalau masuk surga? Itu terserah nanti. Yang penting saya berbuat baik di sini. Nanti kalau masuk surga, ya puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus.
Kurangnya pemahaman ini banyak sekali bagi orang-orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mereka tertuduh dengan dosa mereka. Mereka tertuduh dengan pelanggaran-pelanggaran mereka. Itu yang membuat mereka tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Karena mereka tertuduh, aku berdosa, aku nggak layak, aku nggak mau ke gereja lah. Ke gereja belum beres. Jadi justru itu membuat mereka takut untuk datang menghadap Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena mereka tidak tahu, maka marilah kita memberitahukan kepada mereka. Bahwa dosa mereka sudah dibayar lunas oleh Yesus. Amin. Yesus sudah menanggung itu 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dia sudah mengampuni dosa kita. Supaya semua saudara-saudara kita juga bisa mengerti dan mereka juga mengalami dan menikmati kasih karunia itu setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Banyak orang Kristen nggak tahu bahwa Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka. Terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena kurangnya pemahaman itu Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi mereka tertuduh dengan pelanggaran-pelanggaran mereka. Dengan dosa-dosa mereka. Dengan hal-hal yang mereka lakukan dalam keluarga, di lingkungan kerja atau di lingkungan anak-anak muda, di lingkungan sekolah atau kuliah, kampus. Itu membuat namanya orang Kristen tertuduh sehingga tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Yang selalu baru setiap pagi itu. Tidak menikmati kebaikan Tuhan itu. Sehingga mereka hidup saja. Tapi hidup seperti orang-orang dunia ini. Tidak ada sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa jadi berkat buat orang-orang di luar sana. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bagikan ini kepada saudara-saudara kita. Karena poin yang pertama ini, mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami kasih karunia setiap hari? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa dosa mereka sudah diampuni. Mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah mati buat mereka. Yesus sekarang menawarkan keselamatan buat mereka. Mereka tidak tahu bagaimana firman Tuhan bilang membedakan tangan kanan, tangan kiri. Nah karena itu mari Bapak Ibu Saudara, karena mereka tidak tahu, marilah kita pergi dan kita beritakan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ceritakan pewahyuan-pewahyuan firman Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Sehingga semua saudara-saudara kita, orang-orang Kristen, itu benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan setiap hari. Mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Menikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Sehingga mereka bisa menceritakan kebaikan itu pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita ceritakan ini Bapak Ibu. Poin yang kedua Bapak Ibu. Mengapa masih banyak orang Kristen yang belum menikmati kasih karunia Tuhan? Yang belum hidup, yang belum menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, karena mereka tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sehingga mereka tidak menikmati kebaikan Tuhan. Mereka tidak menikmati kasih karunia Tuhan yang panjang, lebar, tinggi dan dalamnya itu. Mereka tidak mengalami kasih karunia Tuhan yang baru setiap hari itu. Mereka tidak menikmatinya Bapak Ibu Saudara. Karena mereka tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mereka masih mengandalkan kekuatan mereka. Itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Ada banyak sekali orang Kristen yang masih mengandalkan kekuatan mereka. Aku berhasil itu karena kerja kerasku. Aku menikmati ini itu karena usahaku. Aku bisa jadi begini ini karena kerjaanku. Anak-anakku bisa maju itu karena usahaku. Itu karena jerih payahku.
Semua masih tertuju kepada diri sendiri. Mereka hanya percaya kepada diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena mereka tidak percaya, poin yang kedua ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus dalam pelayanannya seringkali mengingatkan murid-muridnya tentang hal percaya. Amin Bapak Ibu. Dalam pelayanannya Yesus sering mengingatkan murid-muridnya tentang hal percaya. Bahkan juga seringkali Yesus mencela orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tentang ketidakpercayaan mereka terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita lihat contoh-contohnya Bapak Ibu. Dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ada seorang ibu yang membawa anaknya untuk didoakan oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya mendoakan tapi nggak sembuh. Bahkan Yesus sampai harus turun tangan. Maka Yesus bilang, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus memperingatkan murid-muridnya waktu itu. Hai orang-orang yang kurang percaya, yang tidak percaya. Ada banyak orang Kristen yang rajin ke gereja juga belum percaya terhadap firman Tuhan. Belum percaya terhadap apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang Yesus katakan lewat firman Tuhan. Lewat Alkitab ini yang bisa dibaca dan dilihat. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu membuat banyak orang Kristen. Hidupnya ya sepertinya ada semua. Tapi mereka tidak menikmati Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Karena mereka masih berpusat kepada diri sendiri. Mereka masih berpusat kepada kekuatan mereka sendiri. Makanya firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus juga seringkali mencela ketidakpercayaan orang-orang Yahudi. Kita lihat lagi di Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-32. Ini contoh-contoh yang saya bagikan buat kita. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Yesus mencela orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat waktu itu. Orang-orang Farisi yang paham dengan firman Tuhan. Yesus mencela mereka, engkau melihat mujizat tapi engkau enggak percaya. Yang percaya justru orang sundal, para pemabuk, orang-orang yang jahat, itu yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus memberikan contoh kepada kita pada pagi hari ini. Supaya kita juga berani untuk terus percaya kepada firman Tuhan. Amin. Percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Sehingga kita menikmati kasih karunia Tuhan itu setiap hari. Ada banyak orang Kristen yang saya bilang tadi tidak percaya tentang keselamatan. Masa keselamatan gampang? Hanya percaya saja selamat. Bagaimana? Kan harus ada usaha, kan harus ada upaya, kan harus ada melakukan sesuatu dong. Masa hanya percaya doang? Nah orang ditawarkan untuk sesuatu yang mudah, yang gampang. Tapi nggak mau, maunya yang susah, maunya yang sulit. Ini kalau dipahami atau dilihat ini lucu Bapak Ibu ya. Sesuatu yang mudah dipahami, tinggal percaya kepada Yesus.
dan selamat, tapi orang nggak percaya. Bahkan juga banyak orang Kristen yang nggak percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, coba kita lihat Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9. Saya bacakan buat kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi oleh kasih karunia kamu diselamatkan, oleh iman kepada Yesus. Itu bukan pekerjaanmu, bukan upayamu, bukan usahamu, tapi itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mana banyak orang tidak percaya dengan keselamatan ini. Masa gampang sekali tinggal percaya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kita yang sudah percaya. Amin. Kita bersyukur karena kita sudah percaya. Sehingga kita menikmati anugerah Tuhan setiap hari. Amin. Kita menikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Yang selalu baru setiap pagi itu. Kita nikmati benar-benar. Haleluya. Makanya seperti pujian yang tadi saya nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur. Liriknya yang pertama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan, amin. Hanya kita balas dengan kita percaya setiap janji-janjinya, haleluya. Kita percayai setiap firman-Nya, haleluya. Ini poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dan poin yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Mengapa masih banyak orang Kristen yang belum menikmati kasih karunia setiap hari? Poin yang ketiga, karena mereka masih terus memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara lihat, ketika kita bergaul dengan orang Kristen, namanya Kristen, orang-orang percaya, orang Kristen. Tapi banyak sekali orang-orang Kristen yang masih memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia. Masih memperkatakan perkataan-perkataan yang hampa. Yang firman Tuhan bilang nggak usah dikatakan seperti itu. Bapak Ibu pasti pernah mengalami dan mungkin sering. Ketika kita bertemu dengan orang Kristen, banyak orang Kristen yang mengeluh, aku nggak bisa lah, aku nggak ada uang lah, padahal dia ada uang. Aku miskin lah, padahal hartanya banyak. Aku nggak pintar, padahal dia pintar, sudah diberikan oleh Tuhan kepintaran. Aku nggak mampu, padahal dia mampu karena Yesus ada di dalam dia. Amin. Banyak orang mengatakan hal-hal seperti itu. Nah, banyak orang Kristen tidak menikmati kasih karunia setiap hari karena perkataan-perkataannya sendiri melemahkan imannya. Membuat dia semakin pundung, membuat dia semakin turun dan tidak percaya kepada Tuhan. Tidak menikmati anugerah Tuhan itu. Tidak menikmati kasih karunia itu Bapak Ibu Saudara. Karena perkataannya sendiri. Ya mungkin orang bisa beralasan ya, orang ya karena lupa. Karena lupa atau karena tidak sadar bilang seperti itu. Nah, kan? Ada banyak juga orang-orang Kristen bercanda. Bercandanya wah kemana-mana lah. Bisa yang ke ngaur-ngaur lah ya, ke bahasa yang kurang pantas. Jadi banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Itu membuat banyak orang Kristen tidak menikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Sehingga yang ada dalam mulut mereka yang harus mereka perkatakan ya hal-hal seperti itu terus. Yang suka marah ya marah aja terus setiap hari. Apapun marah terus. Yang tersinggung tetap saja tersinggung. Banyak hal Bapak Ibu Saudara yang membuat orang tidak menikmati kasih karunia Tuhan.
Yang membuat orang tidak menikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Tidak menikmati kasih karunia itu setiap hari. Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, Amsal pasal 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya, memakan buahnya Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup dan mati kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, dikuasai oleh lidah kita. Lidah yang kecil ini Bapak Ibu Saudara, bahkan firman Tuhan yang lain mengatakan lidah yang kecil ini bahkan bisa menghancurkan sesuatu yang besar. Seperti bisa ular yang bisa menghancurkan sesuatu yang besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita belajar di sini. Kenapa banyak orang Kristen tidak menikmati kasih karunia Tuhan setiap hari. Anugerah Tuhan setiap hari yang baru setiap pagi itu. Karena perkataan-perkataannya banyak yang sia-sia Bapak Ibu. Perkataan-perkataan yang sia-sia, yang gak penting, yang gak perlu. Itu yang mereka perkatakan Bapak Ibu Saudara. Ya kadang-kadang kita juga sebagai orang anak Tuhan. Kadang-kadang juga kan lupa. Kadang kita lupa ya kita perkatakan kata-kata yang tidak pantas. Yang tidak harusnya kita sebagai anak Tuhan katakan. Kita perkatakan itu sehingga tidak jadi berkat bagi orang lain. Justru jadi batu sandungan bagi orang lain. Orang langsung menilai, wah ini anak Tuhan kok seperti ini kata-katanya. Oh ini anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Atau orang Kristen kok kata-katanya seperti ini? Kok yang diucapkan mulutnya seperti itu? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu kalau saya bilang itu perkataan yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Benar? Itu perkataan yang sia-sia. Itu membuat kita sendiri merasa hilang damai sejahtera sukacita. Amin. Sehingga kita nggak nikmati kasih karunia Tuhan hari itu. Dan kalau diteruskan hari-hari berikutnya kita nggak nikmati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup dan mati dikuasai lidah. Mari kita Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun, jaga perkataan kita Bapak Ibu. Amin. Karena perkataan kita ini bisa menghidupkan orang dan bisa membunuh orang Bapak Ibu Saudara. Amin. Apa yang kita ucapkan dari mulut kita ini bisa membunuh orang dan bisa menghidupkan orang Bapak Ibu. Karena perkataan kita ini berkuasa, apalagi kita anak Tuhan, kita orang percaya atau kita hamba Tuhan. Harus benar-benar kita jaga setiap perkataan kita Bapak Ibu. Apa yang keluar dari hidup kita itu Bapak Ibu. Itu mempengaruhi banyak orang Bapak Ibu. Nah kalau pengaruh yang baik yang keluar maka akan terjadi hal-hal yang baik. Tapi pengaruh buruk yang keluar maka akan terjadi keburukan di mana-mana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Kita lihat lagi firman Tuhan. Efesus, ini kita lihat kitab Efesus lagi Bapak Ibu. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun Bapak Ibu Saudara. Amin. Supaya orang-orang yang mendengarnya, mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara perkatakan hal-hal yang baik. Amin. Perkatakan hal-hal yang baik buat istri kita sebagai suami, buat suami sebagai istri perkatakan yang baik, anak-anak orang tua perkatakan yang baik kepada anak-anak. Dosen perkatakan yang baik kepada mahasiswa. Mahasiswa perkatakan yang baik kepada dosen, kepada pemimpin. Semua memperkatakan hal-hal yang baik Bapak Ibu Saudara. Sehingga perkataan-perkataan kita itu akan membangun dan menghidupkan orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang mendengar setiap perkataan kita Bapak Ibu. Tapi kalau perkataan-perkataan kita melemahkan iman orang, membunuh semangat orang, nah itu semua rusak semua Bapak Ibu. Karena itu memang perlu sekali kita jaga perkataan kita. Ini firman Tuhan bilang.
Jangan ada perkataan kotor, apalagi perkataan kotor. Ya maki-maki atau apa seperti ya kebun binatang seperti ya di Bandung inilah. Banyak kan di mana-mana kebun binatang orang keluar dari terucap dari mulut orang. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara kita harus belajar Bapak Ibu Saudara untuk beda dengan orang-orang di luar sana. Sehingga benar kita nikmati kasih karunia Tuhan itu setiap hari. Kita nggak sama Bapak Ibu Saudara, amin. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi mari jaga lidah kita Bapak Ibu Saudara terhadap yang jahat. Lidah kita, bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kadang-kadang ya kita terpeleset, lidah kita kepeleset atau kita lupa, kita perkatakan sesuatu yang tidak jadi berkat, yang melemahkan iman orang. Kalau kita ingat secepatnya, kembalikan hadirat Tuhan itu buat kita. Amin. Langsung bereskan dengan Tuhan. Supaya damai sejahtera lagi. Kita nikmati kasih karunia hari itu dan hari-hari berikutnya. Amin. Sehingga kita nikmati setiap hari kasih karunia itu. Jangan nanti itu yang menghantui pikiran kita terus. Aku sudah ngomong jelek ke orang itu. Sudah ngomong kasar ke orang itu. Sudah maki orang itu. Itu yang akan menghantui kita. Kita rasa biasa-biasa saja. Tapi orang yang sudah dengarkan gak bisa disuruh langsung lupa. Gak bisa langsung disuruh hilang. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya orang lebih bisa. Tapi kan namanya mikir gimana langsung hilang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara. Jaga lidah kita terhadap yang jahat. Bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi dengan lidah kita memuji Tuhan, tapi dengan lidah kita juga kita mengutuk orang-orang di sekitar kita. Artinya bukan mengutuk gimana, tapi kita memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia pada orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, waktu saya dikasih tema ini, dikasih tahu jadwal untuk merenungkan, membagikan firman Tuhan dan kasih karunia ini, saya berdoa waktu itu Bapak Ibu. Apa yang harus saya sampaikan? Dan waktu saya berdoa malam-malam menyembah Tuhan, muncullah 3 hal ini di pikiran saya Bapak Ibu. Muncullah di pikiran, muncullah di hati saya. Dan saya tulis dengan inilah sederhana. Saya tulis lagi Tuhan apa maksudnya ini? Tuhan ingatkan banyak orang Kristen tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Banyak orang Kristen dalam hidupnya tidak mengalami kebaikan Tuhan. Yang ada justru sungut-sungut, justru kekecewaan, justru pertikaian, justru pertengkaran, justru caci maki. Semua itu lebih banyak itu. Lebih banyak perkataan sia-sia daripada perkataan-perkataan yang bangun. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan saya itu Bapak Ibu Saudara. Makanya muncullah 3 poin dari firman Tuhan ini yang saya bagikan buat kita pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Bapa kita, dengan lidah kita juga kita mengutuk. Memperkatakan perkataan yang sia-sia pada orang-orang di sekitar kita. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita kembali untuk jangan memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia. Amin Bapak Ibu. Kalau mungkin kita sudah melakukan itu, hari ini kita dengar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu. Saya juga masih belajar.
kita sama-sama Bapak Ibu untuk tidak memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia. Karena perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak ada guna, yang tadi sudah saya sharingkan itu melemahkan iman kita sendiri, menghilangkan damai sejahtera kita sendiri, dan itu merusak orang-orang di sekitar kita. Itu merusak orang-orang yang mendengarkan apa yang kita katakan itu. Itu merusak Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jaga setiap perkataan kita, ucapan-ucapan bibir kita. Sehingga perkataan-perkataan kita ini tidak perkataan-perkataan yang sia-sia, tapi perkataan-perkataan yang membangun dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi 3 poin ini, kiranya jadi berkat buat kita semua pada pagi hari ini. Supaya kita menikmati kasih karunia Tuhan. Mari kita nikmati kebaikan Tuhan itu. Ada banyak orang di luar sana yang tidak tahu, orang Kristen sendiri yang tidak tahu, sehingga mereka tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Poin yang kedua, ada banyak orang Kristen juga yang tidak percaya, sehingga mereka tidak menikmati kasih karunia Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga tadi, ada banyak orang Kristen yang terus setiap hari memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia, sehingga mereka tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di rumah dan kita semua sudah menikmati kasih karunia setiap hari. Karena itu mari kita ceritakan itu kepada saudara-saudara kita. Amin. Kita bagikan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Supaya orang melihat kasih karunia yang kita nikmati setiap hari. Dan orang memuliakan Tuhan. Nama Yesus disanjung, nama Yesus ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Korabasyata karalama syataka. Kirabasyata karalama yang rabasyika. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Engkau luar biasa baik bagi kami Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan. Masih banyak orang-orang Kristen yang tidak tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Sehingga mereka tertuduh dengan perbuatan-perbuatan dosa mereka, pelanggaran-pelanggaran mereka. Sehingga mereka tidak menikmati kasih karunia setiap hari. Ada banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan mereka. Bapak, pakai kami semua untuk menceritakan itu. Menceritakan apa yang kami alami itu kepada saudara-saudara kami. Supaya mereka juga mengalami seperti yang kami alami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus. Masih banyak orang-orang Kristen yang tidak percaya dengan apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu. Sehingga mereka tidak menikmati kasih karunia Tuhan setiap hari. Mereka lebih percaya kepada perbuatan mereka sendiri. Mereka merasa berpusat pada diri mereka sendiri. Mereka merasa apa yang mereka lakukan. Mereka berhasil itu karena mereka. Mereka diberkati itu karena mereka. Semua karena mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus. Jamah semua orang-orang Kristen. Dan pakai kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Untuk jadi berkat buat semua saudara kami ini Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, yang poin yang ketiga. Kami berdoa supaya kami menikmati kasih karunia Tuhan setiap hari. Dengan kami tidak memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia. Perkataan-perkataan yang melemahkan iman kami sendiri. Menghilangkan damai sejahtera dan sukacita kami sendiri. Dan mengerusakkan orang-orang yang mendengarkannya. Tapi kami selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Yang membangun. Yang menghidupkan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan menghidupkan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman. Berkati kami semua Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Tapi Tuhan teruskan firman-Mu. Dan kiranya anugerah Tuhan yang luar biasa melimpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita serukan janji-Mu ya dan amin Tuhan. Saya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Saya anugerah-Mu besar dari semua yang dapat
Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat bersama-sama pagi hari ini. Mari di rumah masing-masing kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini buat gereja kami di tempat ini, GB Sukacita, pusat di Bandung ini. Tuhan berkati gereja ini dalam nama Yesus. Tuhan yang tuntun dan Tuhan yang pakai gereja ini untuk jadi berkat bagi kota Bandung, bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Berkati para pemimpin kami, Bapak Gembala, Pak Tarigan, dan Ibu, Tuhan berikan hikmat, kesehatan, umur panjang. Di masa tua mereka menikmati anugerah Tuhan. Dan mereka terus menyampaikan, memperkatakan hal-hal yang baik, menyampaikan visi-visi misi, hal-hal yang luar biasa yang membangkitkan iman kami semua jemaat Tuhan. Sehingga kami tetap semangat, kami kuat, kami mau sama-sama jadi berkat bagi banyak orang. Berkati Bapak dan Ibu Tuhan. Di masa tua mereka anugerah Tuhan melimpah atas Bapak dan Ibu Tarigan Tuhan. Terima kasih anak-anak cucu menantu semua Tuhan berkati juga. Pekerjaan bahkan pelayanan di GB Sukacita, di ITHB bahkan di mana saja Tuhan berkati semua Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Wakil Gembala Pak Sem dan Ibu. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan juga melimpah atas mereka Tuhan. Pakai mereka untuk jadi berkat bagi siapa saja Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, khususnya di ITHB ini, di GB Sukacita, Pak Sem dan Ibu jadi berkat. Lewat mereka banyak orang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan, usaha yang mereka kerjakan. Tuhan berkati Tuhan. Anak-anak mereka juga Tuhan berkati. Terima kasih. Kami juga berdoa buat semua para majelis. Tuhan berkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya semua majelis juga terus menikmati anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan. Terima kasih. Semua para pelayan Tuhan juga berkati supaya terus juga menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan semua jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya semua jemaat Tuhan menikmati kebaikan Tuhan. Mungkin hari-hari ini hari-hari yang sulit, hari-hari yang susah. Tapi kami sangat percaya ada Yesus bersama-sama dengan semua jemaat-Mu. Dan Engkau yang sanggup menolong mereka. Mereka yang kekurangan Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka. Mereka yang, oh Tuhan Yesus, yang butuh pekerjaan Tuhan yang berikan pekerjaan buat mereka. Mereka yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, tantangan yang berat. Tuhan Yesus menjadi jawaban buat pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa rekan-rekan kami, teman-teman kami di lapangan misi daerah, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Bahkan semua orang kudus, semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, berkat-Mu atas mereka semua. Kami juga berdoa bangsa kami Indonesia. Kami katakan salam Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, Indonesia maju, Tuhan berkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Oh dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin dari pusat sampai daerah, Tuhan berkati semua dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Indonesia bagimu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat semua khususnya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Mungkin mereka sedang sakit, di rumah-rumah, di rumah sakit. Kami mengangkat tangan kami dan kami memberkati mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan, kesehatan yang dari Yesus, kesembuhan, keutuhan dari Yesus mengalir saat ini bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih. Kesembuhan terjadi bagi semua orang-orang percaya yang sedang mengalami sakit penyakit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari angkat kedua tanganmu dan kita mau pulang. Kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, menyertai keluar masuk kita, memberkati apa yang kita makan, memberkati apa yang kita minum, memberkati apa yang kita kerjakan, mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sorak-sorai atas kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang sangat melimpah bagi kita. Amin. Kita tahu kita pasti diberkati dan semakin diberkati. Kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan. Iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segala
sukacita ini, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagi Iman kebajikan Tuhan turun atas kami. iman kebajikan sedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari sama-sama lompat. Sorak-sorai aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku ku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Oh. Mari sama-sama serukan, sebab alasanku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagi kita, amin. anugerahnya sangat besar. Sebab alasanku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Mari sama-sama angkat kedua tangan.